Nanti waktu ngomong sama protokol kementerian, kata satu sisi dari pesawat terbang terus ada satu
pisang ya. Lama lagi bantuan apa? Video kan lu Bang. Ada. Kecuali kami teh yang di dapur kan kan wawancara. Ada yang berita ya? Hah? Ada. Iya kami. Iya kami.
untuk kali ini bisa terlaksana pembangunan masalah tanggul di Desa Tulahaban. Karena saya melihat daripada keresahan masyarakat dari petani-petani, sehingga dampaknya petani kami ataupun masyarakat kami ekonominya sudah cukup melemah. Siaran di media juga kita itu juga bahagia dari untuk mengingatkan. Jadi teman-teman media juga sangat membantu ya untuk menyambungkan pikiran warga kampung ya dengan para penyelenggara pemerintahan baik di daerah, provinsi maupun di tingkat pusat. Nah, karena itu kita berharap jangan sampai kemudian masyarakat di sekitar kampung ini atau di Kecamatan Sungayu harus menanti lebih lama lagi. Karena tadi itu resikonya, rumah bisa hancur, kios bisa hancur, kemudian yang lain-lain juga terganggu. Nah, karena itu harapan kita tahun ini sudah bisa dilakukan terobosan sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya. Kan tadi bahwa harus ada upaya bagaimana sungai ini dikendalikan arusnya. Dan salah satu upaya untuk mengendalikan arus sungai itu adalah menata ulang kembali ya daerah aliran sungai. Bisa jadi kemudian sungai ini sepertinya misalnya dilempangkan sehingga itu akan memecahkan arus. Nah, lalu kemudian baru talut ini diperbaiki kembali. Memperbaiki talut tanpa upaya untuk mengendalikan arus, saya khawatir talut ini juga akan hancur kembali. Dan ini akan berdampak. Jadi sebenarnya banjir itu nggak bisa kita hindari. Yang harus kita lakukan adalah melakukan mitigasi, mengurangi resiko ya akibat banjir yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu memang pengendalian arus sungai, kemudian juga pembuatan talut itu paling tidak akan melindungi kampung-kampung ya yang ada di sekitar Kecamatan Sungayu ini ya Pak Datuk. Nah, oleh karena itu harapan kita pada pemerintah provinsi dan juga nanti pemerintah pusat agar bisa memperhatikan ini karena ini sudah masuk tahun 2022 ya, dan kita tidak tahu karena hari ini kan cuaca sudah ekstrim ya, sehingga kemudian nggak bisa kita prediksikan lagi. Kalau dulu barangkali ketika bulan diakhiri dengan ber itu hujan sehingga kemudian kita bisa antisipasi. Sekarang Januari, Februari, Maret juga bisa curah hujan bisa tinggi. Nah, karena itu dengan cuaca yang ekstrim saat ini dibutuhkan penanganan yang serius. Nah, harapan kita mudah-mudahan pemerintah provinsi, Kabupaten Aceh Tamiang dan kami yang ada di DPR RI bisa mendesak pemerintah pusat untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi menindaklanjuti harapan daripada masyarakat yang diwakili oleh Datuk tersebut. Kepada pemerintah pusat khususnya, kira untuk menangani tanggul yang jatuh di Sungai Tamiang, karena itu penyebab utama. Apabila tanggul itu tidak segera diperbaiki, dampaknya 33 desa yang ada di Kecamatan Bendahara akan tenggelam total. Ada berapa luas tanggulnya berapa? Tanggul yang sudah jatuh ke sungai lebih kurang 600 meter. Jadi kalau dengan APBA memang tidak sanggup APBA untuk menangani dan mengeplorkan dana. Jadi jalan satu-satunya memang kami mohon kepada pihak APBN ataupun pusat untuk menangani tanggul yang segera mungkin ditangani dan dibangun kembali. Itu harapan kami. Dari Mas Bingung Selamat, Kepala Lama merasakan banjir seperti ini, Pak? Kalau kami rasakan lebih kurang, yang fatalnya macam ini lebih kurang 1 minggu semenjak tanggul itu jatuhnya ke jebol. Memang sangat dibutuhkan ya untuk tanggul itu ya. Nah, kalau pertanian masyarakat total sekitar ada 230 hektar yang sudah selesai tanam total tidak kelihatan. Jadi sudah jelas gagal panen, lain hewan dan ternak peliharaan masyarakat. Nah, serta hasil harapan-harapan cocok tanam pertanian lainnya. Kalau rumah warga, alat rumah tangga warga nggak usah dibahas lagi, itu udah jelas. Karena warga hanya memikir keselamatan dirinya, bukan memikirkan keselamatan harta lagi. Itulah imbas daripada akibat tanggul tersebut jebol yang ada di bantaran Sungai Tamiang, khususnya di wilayah Kecamatan Bendahara. Dulu Datuk mana? Rantau Pakam. Sudah setahun itu tanggulnya jebol. Dua periode ya? 2 periode Datuk Rantau Pakam. Tahun berapa itu? Tahun 2008 hingga 2019. Upaya perbaikan tanggul dari tahun itu ya? Menjabat ya? Iya. Nggak jebol-jebol ya? Tidak jebol-jebol. Kemana aja usahanya? APBA, APBK, provinsi dan tingkat kabupaten. Bahkan tingkat APBN memang baru kali ini kami sangat berharap. Karena apa? Tingkat wilayah provinsi Aceh memang nggak gol-gol. Karena apa? Kita memahami sedikitnya anggaran.
Karena Aceh kan terdiri daripada 23 kabupaten kota, bukan Temyang saja. Jadi kita memahami. Jadi kita berharap kepada APBN untuk segera membangun kembali tanggul yang berakibat kepada masyarakat umum. Selama Datuk menjabat, apa upaya yang udah dibangun? Sekedar swadaya lah. Goni disusun. Kadang nanti Batang Pinang, Curucuk, swadaya lah. Itu aja.